mungkin lagi demen-demen minum es krim, ya, minta dikasih terus sama orang tua. Pas giliran ada saat-saat orang tua nggak ngasih, karena Nisa lagi sakit, pengen minta es krim, ditahan sama orang tua. Itu kira-kira orang tua benci sama Nisa atau gimana? Justru saya, kira-kira. Kalau dulu sih pas kecil pasti mikirnya kayak nggak mau nyenengin aku, tapi kalau sekarang kan karena udah tahu, mikirnya beda. Iya, kita seperti itu. Kita terlalu fokus kepada ujian sehingga melupakan kenikmatan Allah yang begitu banyak. Sehingga ketika ujian datang, Allah ini benci sama saya kayaknya. Ya. Lupa dengan kenikmatan itu. Justru ketika Allah tahan kita dari sesuatu, ya kita berhusnuzon. Siapa tahu itu buruk bagi kita. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi yang kita anggap baik itu buruk bagi kita. Karena kita ini, akal kita itu kayak anak kecil. Akal kita ini kalau sudah berhadapan dengan ujian, dengan pemberian Allah, kadang kita jadi anak kecil. Ini Allah jahat ke saya. Padahal nggak begitu konsepnya. Makanya Allah bilang lagi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kita anggap buruk, bisa jadi yang kita anggap merugikan bagi kita, ternyata bagi Allah itu baik untuk kita. Karena standarnya itu dikembalikan kepada Allah, bukan dikembalikan kepada akal sempit kita. Karena kan kita mainnya pakai perasaan, yang kita anggap baik, yang sesuai dengan perasaan kita. Kalau Allah kan nggak begitu melihatnya. Jadi kurang lebih seperti itu analoginya ya, Mbak Nisa. Jadi udah mulai paham ya. Kalau Allah uji kita ketika kita sudah mulai dekat kepada Allah, ketika kita sudah mulai berhijrah, ketika kita sudah mulai beribadah ya. Dan Allah uji, sejatinya itu bukan ujian, tapi syafaat cinta. Allah membalas cinta yang kita persembahkan kepada Allah. Paham sampai di sini ya, teman-teman sekalian? Nah, maka dua hal inilah yang menentukan kadar kebahagiaan kita, mengenal diri kita, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita semakin kita kenal kepada Allah, baik mengenal sifat-sifat Allah, minimal sifat 20, atau mengenal af'alullah, perbuatan Allah, takdir, ketetapan itu adalah bagian dari perbuatan Allah. Bencana, ujian, itu adalah bagian dari af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita yang mengenal Allah, mengenal perbuatan Allah, maka kita akan tenang ketika Allah berikan kita ujian. Kita akan tenang ketika Allah memberikan kita cobaan. Karena kita tahu cobaan, ujian, kenikmatan itu yang ngasih sama Allah. Ya. Jadi sampai di sini paham ya, teman-teman sekalian? Baik. Maka semakin bersih qalbu kita, karena di dalam jati diri kita ini ada satu perangkat yang Allah titipkan, yang menjadi tempat Allah titipkan untuk bahagia. Namanya hati. Tadi kan kita sudah sebutkan ya. Maka hati ini, karena dia yang menjadi tempat kita merasakan bahagia, semakin bersih qalbu kita. Semakin kita bersihkan qalbu kita, semakin kita bisa merasakan bahagia. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, yaitu nanti di akhirat kelak, teman-teman sekalian, ya, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita usahakan selama di dunia, yang kita kejar mati-matian selama di dunia, ternyata kaget kita di akhirat, nggak bermanfaat sama sekali. Ya, dunia yang kita kejar mati-matian, ya, apa jabatan yang kita kejar mati-matian, ternyata tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolong kita sedikit di hadapan Allah. Yang bisa menolong kita adalah jati diri kita sendiri, qalbu kita sendiri. Seberapa bersih qalbu kita, sebesar itulah pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta tidak bermanfaat, jabatan, anak keturunan tidak sedikit pun memberikan kita
illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka dari itu teman-teman sekalian, jangan terlalu fokus dengan visi kita ini, ya. Sudah lama kita meninggalkan kolbu kita yang menjadi sumber tempat kita merasakan kebahagiaan. Kita ini kadang suka zalim teman-teman sekalian. Giliran visi kita sakit, ya cepet banget kita pergi ke dokter konsultasi, jangan-jangan COVID lagi. Padahal cuma flu biasa ya. Kita respon banget kalau sakit visi kita. Tapi sudahkah kita respon ketika kolbu kita sakit? Makanya kadang kita suka berapa? Suka zalim kita sama diri kita sendiri. Maka teman-teman sekalian, ya bagian daripada mengobati hati kita yang sakit adalah menghadiri kajian-kajian seperti ini. Semoga teman-teman sekalian, ya kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini bisa istiqomah, terus menambah perbendaharaan ma'rifat kita kepada Allah, ya supaya hati kita semakin bersih, supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Amin ya Allah. Lanjut. Silakan. Betul. Sebelum kita lanjut, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kayaknya Pak Ustadz ketuaan. Mau nanya, ya, betul. Ketika kita pengen mengupayakan istiqomah, hati yang bersih dan segala macam, tapi kan ketika perjalanannya ada futur nih. Benar. Bagaimana caranya mengatasi futur, kemunduran amalan yang kita lakukan setiap harinya? Baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Manusiawi pasti merasakan namanya bosan. Futur itu bahasa milenialnya bosan. Ya. Manusiawi. Kalau kita merasakan bosan berarti manusiawi. Baik, saya hapus dulu ini ya. Jadi futur itu terjemahan bebasnya adalah bosan. Dan Rasulullah sudah pernah mewanti-wanti ini. Hati-hati dengan kita terlalu semangat dalam beramal. Karena ada satu waktu kita akan merasakan yang namanya bosan. Karena bosan itu sifat manusiawi. Seorang manusia itu gak suka hidup monoton gitu, gak suka. Ya, makanya kita dikatakan manusia karena unik, ya. Suka sesuatu yang bervariasi, suka sesuatu yang baru. Maka Rasulullah udah mewanti-wanti hati-hati, ya. Karena kalau kita terlalu cepat naik biasa cepat turun juga, ya. Makanya Rasulullah pernah mewanti-wanti sahabat Nabi, jangan terlalu forsir dalam beribadah kepada Allah, dalam artian dalam satu waktu langsung ngegas gitu, ya. Karena takutnya ada nanti, ya. Karena kita akan bosan. Allah itu tidak akan pernah bosan, ya, dengan ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Nggak akan pernah bosan sampai kita yang bosan sendiri. Maka istiqomah itu teman-teman sekalian bukan yang banyak amal, bukan. Tapi dia satu amalannya dijaga sampai mati. Itu namanya istiqomah. Terus bagaimana supaya bisa menjaga keistiqomahan itu? Dengan melihat sifat tabiat manusia yang suka bosan. Takutnya kita futur, ya. Dan pada saat futur kita nggak tahu bagaimana cara mengobatinya. Tenang, ada obatnya kata Rasulullah. Pertama, ya. Sebenarnya ketika kita futur, ada satu penyakit yang membuat kita futur, membuat kita bosan. Karena kita gak kenal Allah. Itu aja. Kita gak kenal Allah. Maka cara kita untuk mengatasi supaya tidak bosan, kita lihat kembali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita lihat, ya, melihat kembali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ini pertama. Semoga dengan itu bisa membangkitkan semangat kita lagi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mengatasi bosan, futur, rajin-rajin mengaji, rajin-rajin hadir kajian, ya. Kalau bahasa hadisnya itu mujalatus sholihin, mujalasatus sholihin, duduk bermajelis dengan orang-orang soleh, dengan teman-teman yang sevisi, yang semisi dengan kita, teman-teman hijrah, komunitas kita. Ini
Kalau kita terjemahkan secara bebas ya hadir di kajian kita. Yang terakhir adalah dengan selalu membersamai sahabat. Atau saling menasihati yang membersamai. Karena teman-teman sekalian, tanpa kita sadari, sesama kita itu saling mempengaruhi, baik secara pikiran maupun secara perbuatan. Ini dalam pendekatan psikologi begitu. Tanpa kita sadari, kita akan meniru teman kita, baik kebiasaan hidupnya, gaya ngomongnya dia, pemilihan kata-kata itu tanpa kita sadari. Karena ketika kita sedang membersamai, bersahabat dengan teman kita atau dengan seseorang, itu semua perilaku dia itu masuk ke alam bawah sadar kita, tersimpan tanpa kita sadari. Itu otomatis. Makanya Rasulullah mewanti-wanti kita untuk memilih sahabat yang baik. Al-mar'u ala dini khalili. Kata Rasulullah, seseorang itu tergantung agama temannya. Maka bukan kita membenci teman-teman kita yang lama, teman-teman sekalian, bukan. Kita jangan, Islam itu tidak pernah mengajarkan kebencian. Tapi kita takut dengan diri kita yang belum istiqomah. Maka supaya kita bisa istiqomah, kuatkan dulu ya hati kita, teguhkan dulu iman kita, istiqomahkan dulu hati kita. Baru kalau kita sudah sama-sama istiqomah, baru ngajak teman-teman kita yang belum hijrah, silakan ya. Maka cara kita supaya bisa istiqomah di tiga perkara ini. Pertama, kita ingat-ingat lagi dulu ya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sudah begitu baik Allah berikan, sudah begitu baik Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, selalu jangan malas hadir-hadir kajian seperti ini. Karena ibarat HP, kalau kita pakai mulu kan pasti habis baterai. Nah, cara ngecas baterai itu ya hadir kajian seperti ini. Ada ilmu yang kita upgrade ya, ada pengetahuan baru, ada wawasan baru. Terutama ngecas kalau kita tuh, iman kita dengan hadir kajian seperti ini. Dan yang terakhir adalah membersamai ya, bersuhbah dengan sesama sahabat-sahabat yang satu visi misi dengan kita, yang bisa saling menguatkan, bisa saling menasihati. Karena seseorang itu tergantung agama daripada temannya. Al-mar'u ala dini khalili. Maka Rasulullah meneruskan hadis itu, falyanzur liman yukhalilu. Maka berhati-hatilah dalam memilih teman, selektiflah dalam memilih karib. Karena kita saling mempengaruhi satu sama lain. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami ya? Ada lagi pertanyaan? Fadhal? Mbak, mau bertanya? Belum? Kira-kira ada pertanyaan? Atau ada masukan? Ya, Afwan, aneh, kurang sepakat. Monggo silakan Bapak. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kita lanjut. Baik teman-teman sekalian. Sampai di sini paham ya semuanya? Kita masuk kepada kitab kajian kita, tapi insya Allah kita nggak akan bahas semuanya. Nanti kita akan pilih yang berkaitan dengan tema kita tentang konsep kebahagiaan. Dan insya Allah, alhamdulillah kita ini punya sanad yang bersambung sampai kepada Imam Ghazali. Mudah-mudahan kalau memang kajian saya rutin dan berkelanjutan nantinya, nanti kita kasih sertifikat ya, supaya bisa memotivasi kita untuk semangat dalam mengaji. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai kajian, sebagai bentuk syukur terima kasih kita kepada Allah, terima kasih kita kepada Imam Ghazali karena telah memberikan ilmu gratis kepada kita. Karena teman-teman sekalian kalau kuliah aja gimana tuh, bayar SPP-nya berapa? Mahal ya. Ini dikasih gratis. Ya, kata Rasulullah, la yashkurullah liman la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama. Karena logikanya sederhana, bagaimana mungkin dia bisa bersyukur terhadap kenikmatan Allah yang begitu banyak yang Allah berikan kepada dia, kemudian dia melupakan tuh kebaikan orang. Padahal kebaikan orang yang mereka berikan kepada kita cuma sedikit, tapi kita bisa melupakan yang sedikit itu. Bagaimana lagi yang banyak yang Allah berikan kepada kita? Logika sederhananya begitu. Maka supaya kita bisa pandai bersyukur kepada Allah, belajar dari banyak berterima kasih kepada sesama.
Maka dari itu teman-teman sekalian, mari kita kirimkan Fatihah kepada beliau. Semoga dengan Al-Fatihah ini ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau, Allah mengangkat derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyati kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Imam Ghazali, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini baru pengantar ya. Karena di dalam setiap buku itu kan pasti ada namanya pengantar. Muqaddimah. Kata beliau, Alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiya'i bil mujahadah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan derajat para kekasih-kekasih Allah. Kita nih yang berhijrah, yang ingin dekat kepada Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat derajat kita? Bagaimana cara kita supaya bisa tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena teman-teman sekalian, kita kadang sering mengukur sesuatu itu pakai logika sempit kita. Kita mengukur standar mulia orang itu pakai standar manusia. Lah gak nyambung. Kalau begitu ya tentang fulus. Siapa yang paling banyak duit ya dia paling mulia tentunya. Tapi bagi Allah itu semuanya gak dipandang sama Allah. Yang Allah pandang, yang menjadi standar kemuliaan seorang manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seberapa besar takwa kita kepada Allah, seberapa besar takut kita kepada Allah. Nah, termasuk standar kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala standar mulia di sisi Allah adalah, ini disebutkan salah satunya, kata beliau, bil mujahadati. Nah, dengan bersungguh-sungguh ya. Mujahadah ya. Bersungguh-sungguh dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selaras dengan tujuan hidup kita. Karena teman-teman sekalian, yang membuat kita bisa bahagia sejatinya ketika kita sudah mulai mengenal hakikat diri kita, ketika kita tahu tujuan hidup kita apa, baru kita bisa bahagia. Orang-orang yang membatasi bahagia hanya soal jabatan, soal fulus, itu orang-orang yang paling sengsara. Kenapa? Karena kalau dia tidak mendapati misalnya jabatan tertentu, dia tidak mendapati duit dan sebagainya, berarti kan pikiran dia cuma hitam putih. Pilihan dia cuma dua, antara bahagia dan sengsara. Maka dia akan sengsara kalau dia tidak tercapai apa yang dia impikan. Maka untuk benar-benar supaya kita bisa bahagia, kenali dulu untuk apa kita di dunia ini. Tujuan hidup kita itu apa? Baru kita benar-benar akan merasakan yang namanya kebahagiaan yang hakiki. Nih, dengan mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mengejar pahala. Nah, ini juga yang harus kita rubah dikit ya. Karena kalau cuma sekedar mengejar pahala, kadang kita akan capek teman-teman sekalian. Kita akan capek. Padahal ibadah itu adalah makanan kalbu kita, makanan hati kita. Hati kalau sakit dikasih obat. Yang ngobatin hati kita itu ibadah yang kita lakukan. Terus bagaimana supaya ibadah ini benar-benar bisa memberikan rasa bahagia di dalam hati kita? Kita rubah tuh mindset kita yang tadinya kita beribadah kepada Allah hanya sekedar mengejar pahala. Pahala boleh, mengejar pahala boleh, silakan. Tapi taruh dia di urutan yang kesekian. Jadikan motivasi utama kita beribadah kepada Allah karena kita cinta kepada Allah. Kita kalau sudah cinta, mau ibadah itu seberat apapun, pasti kita jalani. Sama seperti orang lagi jatuh cinta. Makanya kan ada lagu-lagu Arjuna ya. Daki gunung tertinggi Pren. Ya, tapi benar itu secara teori teman-teman sekalian. Padahal kalau daki gunung itu kan capek. Tapi untuk mengejar si dia
namanya cinta pasti dia akan berkorban. Dan pengorbanan yang dia rasakan, yang dia lakukan itu nikmat. Kenapa? Karena dia mengorbankan untuk kekasihnya. Nah, supaya ibadah yang kita lakukan bisa dapat rasa bahagia yang membuat kita tenang. Coba kita rubah mindset kita. Bukan sekedar mengejar pahala lagi, tapi kita cinta kepada Allah. Baru teman-teman bisa ngerasain tuh yang namanya ketenangan dalam ibadah. Wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah. Nah, ini semua tentang cinta teman-teman sekalian. Ini beliau lagi jatuh cinta. Kalau kita terjemahkan begini, kita taruh di sini nomor 2. Wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah, dan membahagiakan hati-hati para kekasih dengan musyahadah. Musyahadah itu kalau diterjemahkan kurang pas sebenarnya ke bahasa Indonesia. Saya kasih ilustrasi aja. Teman-teman di sini masih ngerasain yang namanya jatuh cinta ya? Rama udah pensiun atau udah lupa? Kelamaan jomblo. Mudah-mudahan disegerakan ya, amin. Ya, jangan lama-lama juga. Orang yang jatuh cinta pernah dengar cerita Laila dan Majnun? Tahu? Ketika si Majnun ini melewati rumah Laila, makanya kenapa dia dikatakan Majnun? Majnun itu terjemahannya gila. Sebenarnya nggak gila, cuman kita aja orang yang waras anggap itu gila. Orang yang lagi jatuh cinta mah itu biasa-biasa aja. Iya, ngapel malam-malam ya, jemput si dia hujan-hujan. Itu kan kalau orang normal itu gila kayak gitu. Hujan-hujan mau jemput si dia pakai motor lagi. Ketika si Majnun ini melewati rumahnya Laila, dia memeluk rumah Laila, dia mencium setiap tembok rumah Laila. Orang bilang ini gila ini. Saya nggak gila, ya, tapi saya tahu ada sosok kekasih di balik rumah ini, makanya saya cium temboknya. Bukan karena saya cinta ke tembok ini, masa kita cinta ke benda mati, tapi sosok di balik tembok ini. Maka orang yang jatuh cinta, apapun yang dia pandang, apapun yang dia lihat, selalu mengenang ya, kekasihnya, selalu mengingatkan dia kepada yang dia cintai. Maka orang-orang yang sudah bahagia dengan mujahadah fil ibadah, dia sudah bersungguh-sungguh dalam ibadah, dia sudah berubah mindset ibadahnya, bukan sekedar mengejar pahala tapi cinta. Maka setiap apa yang dia pandang, apa yang Allah tetapkan baginya, baik yang menguntungkan pribadinya maupun yang merugikan pribadinya, dia selalu memandang itu kekasihnya. Ahlan wasahlan, silakan masuk, duduk aja ya, silakan. Kita pernah nggak ngambek-ngambekan sama kekasih kita? Pernah ya? Tapi bagi kita itu asik ya, asik. Walaupun mungkin kita capek ya, apalagi berhadapan dengan perempuan, ketika dia lagi ngambek, kita tanya mau makan apa? Terserah, dah. Selesai hidup kita kalau udah bilang terserah ya. Karena kita nggak tahu apa itu bahasa terserah ya. Tapi itu asik bagi orang yang sedang jatuh cinta. Sama bagi para hati yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan bahagia ya dengan apapun yang Allah tetapkan atasnya ya. Karena bagi dia itu adalah bahasa cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dia. Wahalla alsinatal mu'minina bizikri. Nah, dan Allah menghiasi lisannya orang-orang mukmin dengan zikir. Nah, ini salah satu kunci yang kita sebutkan tadi, bahwa untuk mendapatkan bahagia ya, bukan cuma angan-angan, bukan cuma omong kosong, ya harus kita jalani poin-poinnya. Apa itu? Salah satu poin untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki adalah berzikir yang kita sebutkan tadi. Menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal setiap habis subuh, jangan dulu langsung tidur ya. Terutama bapak-bapak nih. Jangan dulu langsung tidur. Sebentar
zikir yang lain, alhamdulillah atau Allahu Akbar atau la ilaha illallah, habis subuh atau habis asar, maka kita akan merasakan perbedaan yang tadinya sebelum berzikir dan setelah berzikir. Kita akan rasakan perbedaan. Silakan dicoba. Nah, baik teman-teman sekalian, maka Allah, kita langsung masuk pada tema daripada kitab ini. Kata beliau apa? Unwan ma'rifatin nafs. Ya. Ciri-ciri atau alamat kita mengenal diri. Karena tadi kita sudah sebutkan kunci untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan mengenal jati diri. Saya kasih contoh. Ya. Emang ada kaitannya, korelasi antara mengenal diri dengan bahagia? Saya kasih contoh sederhana. Teman-teman sekalian, pernah nggak kita mungkin lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, ya, kita biasanya makan, mohon maaf ya, karena ini kan selera, nggak ada kaitannya dengan ini. Selera orang terserah, nggak ada kaitannya dengan profesinya. Kita lebih senang makan nasi uduk misalnya. Senang nggak makan nasi uduk? Ya, nggak usah pura-pura, kita juga senang. Ya, enak nasi uduk. Kita biasa makan nasi uduk. Terus tiba-tiba kita pergi ke atau lagi kumpul dengan teman-teman kita, makan makanan yang kurang kita suka. Misalnya kita nggak biasa makan pizza, tapi kita paksa makan pizza misalnya karena gengsi lagi kumpul-kumpul. Kira-kira, ini kira-kira aja. Teman-teman memakan pizza itu merasakan nikmat atau tersiksa? Nggak nikmat, ya, karena kita tidak mengenal diri kita. Atau mungkin kita kenal diri kita tahu kita nggak suka makan pizza, tapi kita memaksakan, ya, di luar kehendak di luar kehendak jati diri kita, maka kita tersiksa teman-teman sekalian. Ketika kita membawa diri kita ini melenceng daripada tujuan hidup kita nggak akan pernah mendapatkan bahagia. Karena kebahagiaan itu ada jalannya yang harus kita tempuh tadi tuh. Kalau kita ingin benar-benar mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Makanya kata beliau apa? I'lam, ketahuilah wahai sahabat-sahabat, annal kimya az-zahiriyah la takunu fi khazainil awam wa innama takunu fi khazainil muluk, fakadzalika kimya as-sa'adah. Kita, kata beliau, kalau pengen mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka kebahagiaan yang hakiki itu tidak bisa kita dapatkan pakai fisik kita. Tidak bisa kita ukur dengan kesenangan yang diinginkan oleh fisik kita. Karena senang dan bahagia itu dua hal yang berbeda. Senang rasa yang muncul dari diri, dan untuk mendapatkan kesenangan harus kita mengorbankan yang berkaitan dengan fisik kita, waktu, pikiran, tenaga, harta dan sebagainya. Tapi bahagia itu rasa yang muncul dari hati. Tidak perlu mengorbankan apa-apa untuk mendapatkan bahagia. Cukup menjalani tadi itu yang sesuai dengan tujuan hidup kita, maka kita akan bahagia. Makanya kata beliau, susah kalau kita mengukur standar bahagia dengan standar kesenangan, jauh, nggak bisa kita dapatkan. Ya, alih-alih yang kita dapat hanya kesenangan. Begitu juga yang berlaku dengan kebahagiaan. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, ya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjalankan poin-poin yang kita sebutkan tadi, ya, maka insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan yang hakiki. Ya. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah para nabi dan rasul. Ya. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, ya, yang bisa menundukkan dunia di bawah telapak kaki mereka semuanya, dan mereka mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ya. Maka kalau kita ingin bahagia, jalani, tempuh jalan yang ditempuh, yang dijalani oleh para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul itu punya visi yang sama teman-teman sekalian, membahagiakan umat manusia. Itu salah satu visi mereka. Itu salah satu visi-misi mereka adalah membuat kita bahagia. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran itu bahwasanya tujuan atau mereka diutus itu untuk membersihkan qalbu, ya, membersihkan hati kita, ya, mensucikan akhlak kita dari akhlak buruk, ya, akhlak yang
keseharian kita mohon maaf ya sama dengan akhlak hewan ya. Karena di dalam diri kita ini teman-teman sekalian ada sifat-sifat bahaya, sifat-sifat hewan, baik hewan ternak maupun hewan buas ya. Suka makan, suka minum ya. Berlebihan, bazir dan sebagainya, itu semua sifat-sifat hewan ternak ya. Sifat hewan buas juga ada, apa, singa, apalagi macan, semua ada ya. Maka tugas para nabi dan rasul membersihkan semua sifat-sifat ini, sifat-sifat kebinatangan menuju kepada sifat manusia yang sempurna, benar-benar manusia sebagai wujud khalifah di muka bumi. Itu salah satu tugas mereka. Karena ini berkenaan dengan kadar kebahagiaan kita. Makanya kata beliau, anna kullama kana min sifatin naqsi yata'arra minhu wa kullu ma yakunu min sifatil kamal yalbasuhu wa sirru hadhihi al-kimya an tarji'a min ad-dunya ila Allah. Karena yang menghalangi kita daripada merasakan kebahagiaan di dalam qalbu kita, di dalam hati kita, karena kita terbelenggu dengan sifat-sifat tadi, sifat-sifat maaf, sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat hewan, ya, sifat-sifat buas dan sebagainya. Maka wajar kita nggak bahagia, marah, ya. Apalagi sensian, ya. Kuping tipis, mulut tersinggung. Kapan kita mau bahagia? Kalau ngurusin hidup orang, ngurusin hidup sendiri. Nah inilah salah satu tugas mereka, yaitu membersihkan kolbu kita supaya semakin bersih kolbu kita, semakin bersih hati kita, kita akan mendapatkan, merasakan yang namanya kebahagiaan yang hakiki. Sampai di sini paham teman-teman sekalian? Rehat dulu, Fadol silakan minum. Kalau ada pertanyaan silakan kita selingi dengan pertanyaan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Silakan. Kalau mau bertanya, foto, silakan. Atau ada pertanyaan di medsos teman-teman, gak apa-apa dibacakan aja. Nanti kita bantu jawab. Kalau ada pertanyaan, mau silakan. Oh, ada pertanyaan, Fadol silakan. Ania, ini salah satu murid kita di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ambil mic-nya ya. Izin bertanya Bu ya. Fadal silakan. Seperti yang dijelaskan tadi, ketika kita ingin hati kita bahagia atau hidup kita tenang, kita menyebut nama Allah, ala bidzikrillah untuk menunduk. Nah, kadang kita ingin hati kita tenang, yaitu menyebut nama Allah, tapi hati itu belum kita dapatkan Bu ya. Udah menyebut banyak-banyak tapi belum tenang, itu bagaimana Bu? Apa yang kurang? Yang kurang kenal kita, karena kita menyebut sesuatu yang tidak kita kenal. Coba kalau kita sebut nama yang kita kenal, yang kita cintai, sekali sebut bergetar hati. Iya, lagi curhat. Benar. Jadi sama sebenarnya, ya. Perbandingannya sama. Kenapa kita menyebut nama Allah tapi nggak ada getaran di dalam hati? Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah jamin kalau menyebut nama Allah sudah pasti tenang. Apa yang salah? Masa kita mau menyalahkan Al-Quran? Bisa batal keimanan kita. Tidak mengimani Al-Quran. Sama seperti badan kita kalau lagi sakit teman-teman sekalian. Makanan enak kira-kira bisa kita rasakan nggak? Kalau badan kita lagi sakit, makanan mau makanan seenak apapun hambar. Ketika kita menyebut nama Allah, terus belum ada getaran, belum ada rasa, hati kita masih sakit, lanjutkan aja terus ya. Masih butuh pengobatan daripada nama Allah itu ya. Sama seperti kalau kita lagi sakit ya, kita fokus dulu ya, mengobati, fokus istirahat. Kalau sudah sembuh, maka makanan yang enak akan kembali terasa enak. Sama seperti kolbu kita, ketika kolbu sudah mulai sehat, maka ketika kita menyebut nama Allah ya, ada getaran, ada ketenangan yang bisa kita rasakan ya. Jadi bukan ayat yang kita salahkan, tapi kolbu kita yang masih belum siap untuk menampung nama Allah ya.
Kalau kita hati kita masih sakit, maka terus kita hantam ya, hati kita, terus kita isi dengan nama Allah ya, terus kita obati dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara supaya kita bisa membantu, bisa merasakan ketenangan daripada setiap kita menyebut nama Allah itu adalah kenali yang kita sebut. Kenali yang kita sebut. Sama seperti ketika kita menyebut nama orang yang tidak kita kenal dengan nama kekasih yang kita cintai. Ada bedanya nggak? Ada. Yang tidak kita kenal, 1000 kali kita sebutin nggak ada getaran apa-apa. Tapi kalau orang yang kita kenal, orang yang kita cinta, jangankan kita sebut, namanya disebut bergetar hati kita. Itulah kondisi hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Wajilat qulubuhum, hatinya bergetar ketika diperdengarkan nama Allah. Hati yang seperti apa? Hati yang sudah sembuh dari penyakit, hati yang sudah sembuh dari sakit. Jadi kalau belum ada getaran, belum ada rasa, jangan berhenti zikir. Sama seperti kalau kita sholat belum bisa khusyuk, jangan berhenti sholat. Sholat aja terus. Siapa tahu kita yang lagi sakit, sehingga kita masih terhijab, masih terhalang daripada merasakan kenikmatan sholat, daripada merasakan kenikmatan zikir. Lanjut aja terus. Kalau hati kita sudah sehat, hati kita sudah kembali seperti biasa, maka akan merasakan nikmat ketenangan daripada zikir. Ya, kurang lebih seperti itu. Allah Ta'ala. Ada lagi? Fadal, silakan digeser ke belakang. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita suka share kajian atau ilmu yang kita rasa bermanfaat ke sosmed misalnya, tapi di sisi lain diri kita masih belum cukup istiqomah untuk menjalani apa yang kita share, kira-kira kita termasuk ke dalam golongan orang yang munafik nggak ya Ustaz, karena kita share kayak gitu? Di sisi lain emang senang mendapatkan ilmu tersebut. Terima kasih Bu ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Apakah ada urusan dengan diri kita dan nasihat? Apakah kita tidak boleh menasihati orang kalau diri kita belum sempurna? Gak ada urusan. Karena kalau seandainya nunggu sempurna, selain para nabi dan rasul, kita gak akan pernah sempurna. Kita orang-orang yang banyak dosa. Hanya saja Allah menutup semua dosa kita. Hanya para nabi dan rasul yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada berbuat dosa. Maka kalau tunggu sempurna, kayaknya gak akan pernah ada dakwah, gak akan pernah ada nasihat. Dan kalau sudah gak ada nasihat, berarti ya tunggu kehancuran agama kita sendiri. Karena yang menjaga agama ini salah satunya adalah dengan kita saling menasihati. Jadi untuk share kebaikan, menasihati dalam rangka kebaikan, fastabiqul khairat, boleh-boleh aja, jangan tunggu nanti sempurna. Kecuali dalam rangka misalnya mengajarkan spesifik satu ilmu, misalnya disiplin ilmu yang berkaitan dengan misalnya ilmu fikih dan sebagainya, ilmu-ilmu yang berat lah. Kalau itu mah butuh orang yang ahli. Adapun hanya saling menasihati, saling memotivasi dalam kebaikan, ya walaupun kita belum melaksanakan kebaikan itu nggak apa-apa, kita sharing, niatkan untuk menyebarkan kebaikan. Ya. Karena orang yang menyebarkan kebaikan itu seperti kata Rasulullah, kaman fa'ili, siapa yang men-share kebaikan, ya, memberitahu kebaikan kepada orang, itu pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu, walaupun dia belum sempat melakukan kebaikan itu. Jadi kalau kita tahu diri kita ini banyak kurang, ya, kita belum sempat beramal dan sebagainya, nggak apa-apa, saling sharing ya, dalam rangka motivasi satu sama lain, ya, dengan niat kita itu supaya kita bisa kecipratan pahalanya. Siapa tahu teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya, bisa terbuka hatinya, ya, untuk melakukan kebaikan itu, walaupun kita belum sempat melakukan kebaikan itu. Tapi biasanya kalau kita sudah mulai memberikan misalnya saling menasihati satu sama lain, biasanya ada rasa malu kalau kita tidak mengamalkan. Ada rasa malu, ente nasihatin orang gini tapi gak mau ngamalin. Biasanya kita dibisikin dari dalam. Nah, biasanya dengan begitu, ya jadikan wasilah supaya kita bisa juga beramal yang sama, ya, seperti yang kita ajarkan.
Nggak apa-apa kalau dalam konteks nasihat, ya, saling motivasi dalam kebaikan boleh, walaupun kita belum sempat melakukan kebaikan itu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Allah Ta'ala. Silakan. Ya. Ketika kita beramal soleh, kadang-kadang kan namanya hati manusia Bu ya, ada ujub di dalamnya. Itu mendeteksi jangan sampai terjadi ujub dalam diri itu gimana Bu ya? Jangan sampai males, tapi jangan sampai ujub itu kumaha gitu. Thank you, makasih. Baik. Ujub ini salah satu penyakit hati terbesar, ya. Salah satu hijab kita, ya, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujub ini penyakit yang paling parah bagi hati selain sombong. Makanya salah satu alasan Allah mengeluarkan iblis dari surga. Iblis dulu itu di surga, ya. Bahkan dulu sebelum dia dipecat menjadi iblis, dulu dia malaikat. Baru tahu kan? Ya. Jadi iblis itu ketika dia masih pangkat malaikat namanya Azazil. Azazil itu kalau kita terjemahkan orang yang dekat. Gitu. Saking dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah percayakan dia untuk menjaga surga. Dulu dia yang jaga surga. Kesalahannya cuma satu. Dia ujub dengan dirinya, takjub dengan ibadahnya, sombong dengan ibadahnya. Kita nggak boleh ujub, nggak boleh sombong, karena sombong itu sifat Allah, sifat langit, sedangkan kita tercipta dari tanah. Nggak cocok kita menyandang sifat langit itu. Maka teman-teman sekalian, ujub ini dia bisa membakar amalan kita, bisa menghanguskan semua ibadah yang kita lakukan. Kenapa orang bisa ujub? Nah ini salah satu cara kita mengobati supaya kita tidak ujub. Kenapa kita bisa ujub? Biasanya orang ujub karena dia nggak kenal dirinya. Ya, kembali lagi kepada kenal diri. Karena kalau dia kenal diri yang penuh dengan aib, yang penuh dengan kekurangan, apa yang dia mau takjubkan? Apa yang akan dia banggakan dari dirinya? Nggak ada. Mohon maaf, tercipta dari ya air mani yang hina. Terus apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan dari diri kita? Kita terbuat dari air yang hina dan membawa kotoran-kotoran di dalam diri kita. Terus apa yang kita banggakan? Apa yang kita sombongkan? Harta cuma titipan, ibarat nasib-nasiban. Apalagi jabatan, apalagi. Terus apa yang akan kita sombongkan? Maka orang-orang yang sombong, orang-orang yang ujub, biasanya dia nggak kenal dirinya. Makanya dalam kajian-kajian seperti ini, fokus pembahasannya itu kenal diri, kenal Allah. Karena kata kuncinya di sini. Untuk membersihkan penyakit-penyakit hati, sombong, ria, ya, ujub, hasad, ya. Kuncinya di sini. Kita nggak kenal diri kita siapa. Hakikat diri ya, bukan nama fisik. Karena kalau kita mengenal diri kita yang penuh dengan kekurangan, kita tidak akan pernah ujub. Bagaimana mungkin kita akan ujub dengan ibadah kita? Bahkan untuk sekedar bangun tidur, kita dibantu sama alarm. Bukan usaha kita sendiri, tapi kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibarat seperti ini. Mbak tadi siapa namanya? Hah? Desta. Pantaskah kita sombong? Kalau misalnya nih, Desa dan Rahma misalnya. Desta minjam mobilnya Rahma, ya. Lagi pakai, asik-asik pakai, tiba-tiba nongkrong dengan teman-teman. Dipujilah mobil itu. Masya Allah, Desta mobil baru ya. Kira-kira sikap kita, oh iya dong, ini mobil saya. Atau kita kembalikan kepada bukan, ini bukan mobil saya, ini hanya pinjaman aja. Ya. Karena kalau kita ngaku terus ada orang yang kenal mobil itu, kira-kira malu nggak? Malu. Sama seperti itu.
kalau kita memikirkan konsekuensi daripada ujub itu, sombong itu, betapa buruknya sombong dan ujub itu, kita nggak akan pernah sombong, kita nggak akan pernah ujub dengan amalan kita, karena kita tahu diri kita siapa. Nah, hanya dengan ilmu inilah yang mengajarkan hakikat diri. Jadi nggak ada satu ilmu di dalam agama Islam ini yang mengajarkan tentang hakikat diri kita, mengantarkan kita untuk mengenal Allah, kecuali ilmu ini. Kalau ilmu fikih itu mengajarkan kita tata cara bagaimana beribadah kepada Allah, ya. Hukum hitam putih, kalau bukan halal haram, begitu benar. Ya. Apalagi hukum akidah, ya dikit-dikit kita disating orang, makin mengeraskan hati kita. Tapi ilmu ini mengantarkan kita untuk supaya bahagia, menenteramkan hidup kita, mendamaikan hidup kita. Karena kunci daripada ilmu ini adalah mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita supaya terhindar dari ujub adalah mengenal diri kita, yang penuh dengan air. Yang kedua, supaya kita tidak terhindar dari ujub, ya minta kepada Allah, berdoa. Ya. Karena ikhlas itu anugerah dari Allah. Sebagaimana lawan kata daripada ikhlas adalah ujub, ya, maka kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan kita dari penyakit ujub. Makanya teman-teman sekalian, yang membuat Nabi Adam alaihissalam semakin diangkat makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak merasa dengan ibadahnya. Maka Allah itu senang, teman-teman sekalian, cinta dengan hamba yang merasa berdosa, bukan yang sok-sokan merasa ibadah. Allah nggak suka dengan hamba yang seperti itu. Makanya iblis dilemparkan ke dalam neraka karena dia merasa dengan ibadahnya. Aneh nih ibadah. Tahu nggak berapa lama iblis itu ibadah? Kira-kira di sini kita udah berapa lama kita ibadah kepada Allah? Ya, tergantung umur kita. Itu pun kapan kita dapat hidayah, kan gitu. Iblis tahu nggak teman-teman sekalian? Dia beribadah kepada Allah 80.000 tahun. Kira-kira itu waktu yang singkat atau yang lama? Lama banget, 80.000 tahun, dan itu dia lakukan dengan sungguh-sungguh, tapi tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa dengan ibadahnya. Iblis lebih duluan ada daripada Nabi Adam alaihissalam. Tapi kenapa Nabi Adam alaihissalam justru diangkat makamnya? Karena selalu merasa kurang, selalu merasa berdosa. Makanya teman-teman sekalian rajin-rajin baca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sembari dihayati isi doanya. Ini nih doa, Rabbana wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, sungguh kami banyak dosa ya Allah. Kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Fa illam taghfir lana, kalau bukan ampunan, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Kepada siapa lagi ya Allah hamba akan mencari ampunan kecuali ampunan. Allah itu senang dengan hamba yang merasa berdosa. Maka teman-teman sekalian, kalau berhijrah, carilah komunitas, carilah teman-teman yang mengadakan pengajian yang selalu menyadarkan kita, ya, selalu membawa kita untuk ingat dosa-dosa kita yang masa lalu itu, supaya kita punya semangat, supaya kita nggak sombong, supaya kita nggak ujub. Ya, bukan ilmu yang mengeraskan hati kita, bukan ilmu yang mengajarkan. Kayaknya dari tadi bunda-bunda semuanya bertanya. Bapak-bapak pada saya semua. Nah, bapak-bapak lebih senang menyimak. Karena memang kita laki-laki itu tercipta untuk mendengarkan pemilihan perempuan. Jadi harus banyak-banyak belajar mendengar. Kita lanjut. Baik. Kita lanjut dikit ya. Fasl. Nah, pasal baru nih masuk nih. Fi ma'rifatin nafas. Pasal mengenal diri.
kita bicara konsep bahagia. Ya. Konsep bahagia itu nggak jauh-jauh daripada mengenal diri kita. Ya. Karena mengenal diri ini adalah wasilah mengantarkan kita mengenal kepada Allah. Ya. Jadi salah satu yang kita sebutkan tadi, ya, yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan selain mengenal diri adalah mengenal Allah. Dengan mengenal Allah itu memberikan kita ketenangan. Kita mengenal sifat-sifat Allah, kita mengenal perbuatan Allah. Maka kalau kita diuji, kita tenang. Karena kita tahu yang menguji kita sebagaimana yang memberikan kita nikmat. Maka kita tenang. Nah ini makanya pentingnya belajar ilmu diri dan juga mengenal Allah. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala, kunci ya, untuk mengenal Allah. Berarti kalau mengenal Allah, kunci kebahagiaan. Karena kebahagiaan kita satu, an-nafs. Ya. Jadi bolak-balik di sini aja teman-teman sekalian ya. Kalau bukan mengenal diri, mengenal Allah. Kalau bukan mengenal Allah, mengenal diri. Dan dua ilmu inilah yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Jadi kalau dapat ilmu ini, jangan jauh-jauh belajar. Karena kita kan tadi sudah sepakat, kita duduk di sini mencari apa? Ya, semua kita sepakat mencari ketenangan, kebahagiaan. Ini ilmunya, ilmu yang membuat kita tenang. Nah, beliau di sini juga menyinggung tuh maksud daripada mengenal diri ini apa sih? Apakah mengenal diri yang fisik ini yang bernama rahmah atau yang mana? Kalau yang bernama rahmah ini orang semua tahu. Kata beliau, fa in qulta inni a'rifu nafsi. Kalau kamu katakan aku udah tahu jati diriku, yang bernama si rahmah ini bukan itu kata Imam Ghazali. Kalau itu mah kata beliau, fa inna ma ta'rifu jisma zahir. Kamu hanya mengetahui sebatas yang zahir, yang fisik. Belum masuk kepada hakikat diri, masih fisik. Yang kamu tahu itu baru si rahmah yang misalnya suka makan apa rahmah? Ketoprak, masya Allah. Itu ketoprak, catat. Ya, ketoprak. Rahmah yang suka minum kopi kenangan. Kalau itu mah bukan hakikat diri, ya. Masih kesenangan diri, bukan hakikat diri. Itu masih berkaitan dengan syahwat-syahwat kita. Yang kalau tidak kita dapatkan, kita akan galau, kita akan marah kalau orang rampas itu, kita akan marah kalau orang nyenggol kita dikit, orang rampas kopi kita, orang ngambil makanan kita, marah. Kalau itu bukan itu, ya. Tapi kata beliau, fal wajibu alaika, yang wajib bagimu adalah mengenal alaika ta'rifa nafsaka bil haqiqah, mengenal hakikat diri, ya, jati diri kita yang sebenarnya, ya. Hatta tadri ayu syai'in anta, sampai kamu benar-benar tahu kamu itu diciptakan dari apa, kamu itu tujuan hidupnya untuk apa, ya. Wa min aina cinta, kamu itu berasal dari mana. Pertanyaan ini dicatat semuanya, ya. PR, tapi jawab masing-masing. Jawab sebelum tidur. Dan jawabnya jangan pakai akal, pakai hati. Nanti akan kita temukan jawaban-jawabannya. Ya. Bukan itu ya kata beliau, yang kita harus tahu ini sampai kita benar-benar tahu dari mana asal kita, ya. Untuk apa kita hidup, ya. Dan setelah itu nanti kita kemana? Karena kan kita hidup di dunia ini hanya sementara, ya. Hanya sementara. Nah kalau kita meninggal, kalau kita mati, itu kita kemana? Apakah kalau kita meninggal tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan dunia? Nah ini yang harus kita pelajari teman-teman sekalian. Sama seperti teman-teman kira-kira kalau pergi ke satu tempat yang tidak pernah pergi ke sana, nggak ada gambaran sedikit pun, yang teman-teman butuhkan apa? Minimal Maps, cakep, Google Map. Nah untuk pindah ke kehidupan di sana yang kita nggak tahu kehidupan seperti apa, kita juga butuh Google Map.
Sama. Google Maps-nya yang mana? Ini. Kehidupan kita di sana sama teman-teman sekalian, cuma beda dimensi aja. Maka jangan senang dulu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmat Allah. Emang segampang itu pulang ke rahmat Allah? Tahu dulu jalannya, jangan-jangan nyasar di sana lagi. Maka mari teman-teman sekalian, ketika Allah masih mengizinkan kita untuk hidup, ketika Allah masih memberikan kita kesempatan, itu Allah masih cinta kepada kita. Berarti ada rahasia besar yang Allah inginkan dari kita, yaitu kita menemukan jawaban-jawaban daripada pertanyaan ini. Mumpung Allah masih berikan kita nafas, mumpung Allah masih berikan kita kehidupan, maka jangan sia-siakan kesempatan ini teman-teman sekalian. Kesempatan ini hanya datang sekali seumur hidup. Salah satu hasrat harapan orang-orang yang meninggal, ya, dia pengen hidup lagi supaya dia kenal Allah. Penyesalan yang paling terbesar orang-orang yang sudah mendahului kita adalah kenapa dulu ketika dia hidup tidak mengenal Allah, kenapa dulu ketika dia hidup tidak belajar ilmu yang seperti ini. Itu penyesalan mereka. Maka yang ini yang harus kita kenali teman-teman sekalian, ya. Wali ayyi syai'in khuliqta, dan untuk apa kamu diciptakan? Ini yang harus kita jawab. Ini yang harus kita cari, ya. Pertanyaan ini yang harus kita jawab. Wa bi ayyi syai'in sa'adatuka, dan dengan apa jati dirimu itu bahagia? Dengan apa hati kita bahagia? Itu yang harus kita cari. Dan saya nggak perlu kasih jawabannya. Tadi kita sudah sebutkan jawabannya, tinggal dijalani. Wa bi ayyi syai'in sa'adatuka, dengan apa hakikat dirimu bisa bahagia? Ini yang harus kita tanya. Wa bi ayyi syai'in syaqauka, dan dengan apa yang bisa membuatmu sengsara? Teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Berarti hakikat tujuan hidup kita untuk ibadah. Berarti kadar kebahagiaan kita tergantung seberapa taat kita kepada Allah. Maka teman-teman sekalian, saya kasih contoh real, contoh sederhana. Misalnya motor. Kita ini kasih contoh sederhana aja. Setiap motor itu kan ada buku panduan. Motor bebek misalnya, buku panduan salah satunya, motor ini hanya bisa di jalan gini-gini gitu. Ya. Bukan dibawa apa? Trail. Ya. Kira-kira kalau si motor Honda atau motor bebek ini dibawa bukan di jalurnya, kita bawa ke track yang seperti itu, trail dan sebagainya, kira-kira rusak nggak motornya itu? Nah itulah ya, kesengsaraan kita. Kapan kita merasakan sengsara? Kapan kita merasakan galau, teman-teman sekalian? Kapan kita merasakan hidup kita tidak tenang? Ketika kita menyelisih tujuan hidup kita. Ketika kita berjalan bukan di jalan hakikat tujuan hidup kita, maka kita akan mulai merasa galau. Galau hati kita, sengsara hati kita, karena kita jalan di tempat yang bukan tempat kita, jalan di jalan yang bukan jalan kita. Sama seperti contoh yang kita sebutkan tadi, ketika motor itu dibawa ke tempat atau jalan yang bukan jalan, tunggu aja tuh, tinggal tunggu waktu rusak. Nah kira-kira seperti itu teman-teman saya. Waqad jama'ta fi batinika sifat. Nah, kita sudah sebutkan tadi bahwa di dalam diri kita ini banyak sekali sifat. Bukan cuma sifat-sifat manusia, ya bahkan mohon maaf, minha sifatul bahaim. Di antara ragam sifat-sifat manusia itu, di dalam diri kita ada sifat-sifat hewan, ada sifat-sifat kebinatangan. Wa minha sifatus sibam, dan ada sifat-sifat buas. Dan sifat-sifat inilah yang menghalangi kita untuk merasakan
kebahagiaan. Jadi teman-teman sekalian, ya, cara kita untuk bahagia hanya satu, ya. Karena bahagia itu tempatnya di hati, dan yang paling merasakan yang namanya bahagia adalah hati kita, maka kita menyiapkan wadah kita. Mari kita siapkan wadah kita agar bisa layak untuk menampung kebahagiaan itu. Kita bersihkan hati kita dulu, ya, dari sifat-sifat yang tadi itu, ya. Sifat-sifat yang, mohon maaf, sifat buas, sifat kebinatangan dan sebagainya. Ganti diisi dengan nama Allah. Ganti diisi dengan kita menyebut sebanyak-banyaknya zikrullah. Kita isi dengan ibadah kepada Allah. Kita isi dengan banyak beramal. Kita isi dengan banyak berbuat baik. Maka insya Allah kita akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Gimana? Cukup? Cukup? Jamaah gimana? Bu? Jamaah mau lanjut atau cukup? Kalau cukup kita buka sesi tanya jawab, atau yang mau sharing, yang mau konsultasi juga bisa, silakan. Oke, apa aja nanti? Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi salah satu hijab kita untuk benar-benar bisa bergetar dan merasakan cintanya Allah itu kan dari dosa-dosa kita sendiri kan, ya. Nah mungkin masih banyak juga yang masih belum tahu tata cara salat taubat yang benar itu seperti apa sih? Karena Nabi aja yang nggak ada dosa, beliau salat taubat hampir setiap hari. Benar. Apalagi kita. Nah itu bagaimana tata cara? Terima kasih Bu. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Karena kita sudah sebutkan bahwa yang menghalangi hati kita untuk merasakan yang namanya bahagia, ketenangan, sebenarnya tadi itu hijab-hijab penghalang-penghalang. Dan benar, setiap dosa yang kita lakukan, setiap maksiat yang kita lakukan, itu imbasnya ke kolbu kita, ke hati kita itu seperti titik hitam. Makanya kata Rasulullah, innal abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Seorang hamba itu kalau tergelincir ke dalam dosa dan dia tidak bertobat, maka Allah taruh di dalam hatinya satu titik hitam. Kalau dia nggak bertobat, kan kalau kita tobat dihapus sama Allah. Tapi kalau kita biarkan hati kita terus menikmati maksiat dosa itu, dan ditaruh titik-titik, maka jangan salahkan diri kita kalau kita tidak tenang. Jangan salahkan diri kita kalau kita galau. Karena hati kita zalimi hati kita dengan titik-titik ini, maka dia memberontak. Kasih tahu kita, sampai kapan kamu menzalimi hati? Tersiksa dia loh teman-teman sekalian kalau kita biarkan titik-titik hitam itu. Maka yang harus kita lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihapus titik hitam itu. Terus kata cara kita tobat kepada Allah seperti apa? Ya. Pertama, ya, berbicara tentang tobat yang harus kita jalani kalau namanya tobat, ya. Pertama adalah menyesal. Kita menyesali dosa-dosa kita. Ini syarat tobat. Maka untuk tobat itu pertama harus menyesali semua dosa-dosa kita. Baru untuk pelan-pelan Allah hapus titik-titik kita di dalam kolbu kita. Kedua adalah segera meninggalkan dosa itu. Meninggalkan dosa itu. Ini syarat tobat. Segera meninggalkan maksiat itu. Kita bangkit, ya. Dan yang ketiga, syarat dari tobat adalah, ya, meninggalkan dosa itu dan berazam untuk tidak melakukan dosa yang sama. Berazam untuk tidak melakukan dosa yang sama. Nah, ini syarat. Pertama, menyesal. Kedua, meninggalkan perbuatan itu sesegera mungkin, ya. Dan ketiga adalah berazam untuk tidak kembali kepada dosa yang sama. Ini syarat tobat. Nah,
Kalau sudah terpenuhi syarat-syarat taubatnya, baru kita jalani tata cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama ada dua opsi. Pertama dengan yang tadi disebutkan sama Rahmat, sholat taubat 2 rakaat, ya. Atau dengan otomatis setiap kali kita lakukan sholat 5 waktu, itu dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara bentuk kebaikan Allah kepada kita. Allah menghapus setiap dosa-dosa yang kita lakukan dengan sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu. Suatu ketika pernah terjadi di zaman Rasulullah, ada sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi yang tajir melintir, juga ganteng. Suatu ketika dia lagi jaga tokonya, karena dia penjual kurma, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutnya sebagai, jadi namanya itu Nabahan At-Tammar. Nabahan, namanya Nabahan. At-Tammar itu julukan, karena dia menjual kurma. Kurma itu kan bahasa Arab tamar. Karena dia pedagang kurma, maka disebut sebagai At-Tammar. Ini sahabat, dia jomblo, ya, tajir, bayangkan jomblo, tajir, ganteng lagi. Siapa yang gak tertarik? Ya. Suatu ketika ada perempuan, ya, dan memang banyak ibu-ibu yang modus beli, ya, suka beli di situ. Tiba-tiba ada jomblowati juga, ya, perempuan yang beli di situ. Ya, kebetulan si perempuan ini juga cantik, tertariklah si sahabat ini Nabahan. Kemudian apalagi ditambah gombalan mautnya, ya, si perempuan ini. Terjadilah apa yang terjadi, tapi tidak sampai zina, tidak berzina, cuman melakukan seperti yang dilakukan orang pacaran, pegang-pegangan, peluk-pelukan dan sebagainya. Tapi si sahabat ini merasa bersalah, merasa kotor sekali di hadapan Nabi SAW. Seketika itu langsung menyesal, habis melakukan itu dia nangis, pergi ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah berzina. Maksudnya gimana nih? Ya, aku melakukan perbuatan yang seperti ya dilakukan oleh orang pacaran. Jadi bayangkan teman-teman sekalian, ya, jangan kita membayangkan bahwa di zaman Nabi itu gak ada orang maksiat, siapa bilang? Justru itulah tugas Nabi untuk memperbaiki umatnya. Mengadulah sahabat ini kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan kepada dia apa? Allah itu udah tutup aibnya, jadi nggak perlu diumbar lagi. Pertama yang harus kita lakukan ketika kita taubat, ditutup rapat-rapat, bahkan teman kita nggak usah kita kasih tahu. Itu yang pertama. Apa yang kita lakukan di masa lalu cukup kita dengan Allah yang tahu, nggak perlu ada yang lain tahu. Soalnya kadang teman kita itu ember bocor. Dia nggak tahu perjuangan kita untuk bangkit dari masa lalu. Jadi nggak perlu orang tahu masa lalu kita. Cukup kita dengan Allah yang tahu. Itu yang pertama. Ditegur sama Rasulullah. Laqad satarallahu laka. Allah itu udah sayang sama kamu dengan menutup semua aib-aib. Ngapain dikasih tahu? Kemudian apa? Rasulullah ambil tangannya. Rasulullah suruh wudu, ente wudu. Berwudulah dia seperti wudu mau sholat. Dan setelah itu Rasulullah ajak untuk sholat 2 rakaat. Nah ini sholat taubat 2 rakaat. Maka siapapun kita, ya, sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya akan ampunan Allah. Orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang kurang yakin sama Allah. Padahal Allah sudah menyebutkan Allah itu Maha Pengampun, Ghaffar, Ghafur, ya. Maka orang-orang yang putus asa berarti dia tidak yakin akan ampunan Allah. Dia tidak yakin dengan sifat pemaafnya Allah. Maka sebesar apapun dosa kita, yakinlah ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa kita. Maka segeralah sholat 2 rakaat dan beristighfar, minta kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Insya Allah, ya,
Selama kita yakin kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah nggak peduli sebesar apapun dosa kita. Selama kita yakin kepada Allah, selama kita tulus bertobat kepada Allah, Allah ampuni dosa kita. Walaupun di kemudian hari, yang namanya kita manusia kan, bolak-balik hati kita terjatuh kepada dosa yang sama, Allah catat satu. Allah hanya catat satu. Maka jangan tunggu jangan tar-tar, ya. Kita nggak tahu kapan kita mati. Maka ketika kita diuji oleh Allah dengan maksiat, dengan dosa, sesegera mungkin kita bertobat kepada Allah. Dan juga ini satu rumus ya, saya kasih tahu teman-teman sekalian. Malaikat itu, ya ini Allah saking sayangnya ke kita. Malaikat itu tidak langsung mencatat dosa kita ketika kita terjatuh kepada dosa, kepada maksiat. Dia nggak langsung catat. Beda dengan niat baik kita. Ketika kita niat baik, Allah suruh malaikat ente catat itu sebagai satu kebaikan. Baik gak Allah sama kita? Baik. Baru niat baik aja udah Allah catat satu, apalagi merealisasikan kebaikan itu. Kita lakukan niat baik itu, Allah catat sebagai berlipat-lipat. Beda dengan dosa kita. Ketika kita terjatuh kepada maksiat, kepada dosa, malaikat mau catat, dibilang sama Allah, jangan dulu catat, biarin aja dulu. Siapa tahu sesaat ini dia tobat, supaya gak motorin buku. Habis nyatat tipis lagi, hapus kan repot, tambah kerjaan aja ya. Maka Allah taruh, ya, biarin. Siapa tahu abangku ini bertobat. Nah ini salah satu rumus teman-teman sekalian. Kalau kita nanti Allah uji dengan maksiat, Allah uji dengan dosa. Bahkan sesaat kita lagi bermaksiat kepada Allah, ingatlah Allah, beristighfarlah kepada Allah. Karena kan yang membuat kita terjatuh kepada maksiat hawa nafsu kita. Adapun hati kita menangis ketika kita bermaksiat kepada Allah, karena hati ini teman-teman sekalian gak mau diajak maksiat, dia hanya mau diajak taat kepada Allah. Maka ketika kita membawa hati kita ini maksiat, dia nangis. Pernah gak galau habis maksiat? Pernah gak galau ketika kita terjatuh kepada dosa? Itu panggilan hati kita teman-teman sekalian. Maka segeralah bertobat kepada Allah, segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bisa sholat 2 rakaat, atau dengan sekedar istighfar, atau dengan menjalankan sholat 5 waktu. Makanya teman-teman sekalian, jangan malas-malas sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu hadiah yang Allah berikan kepada kita. Orang-orang dulu kalau terjatuh kepada maksiat, kepada dosa, dia harus menghilangkan ya, anggota badan dia yang dia gunakan dalam rangka maksiat. Ya, misalnya tangan dia pakai untuk maksiat, misalnya untuk grepe-grepe, apa sih bener ya? Itu disuruh potong sama nabi-nabi terdahulu sebagai bentuk taubat mereka. Lah kita cukup dengan sholat 5 waktu. Itu pun malas-malas, berat. Kayak Allah butuh sholat kita. Allah gak butuh sholat kita. Kita yang butuh sholat itu sebagai media pembersihan jiwa kita, sebagai media untuk membersihkan dosa-dosa kita. Ya semoga setelah ini ya kita gak malas-malasan lagi sholat 5 waktu ya. Karena kita yang butuh sholat, Allah gak butuh sholat kita. Allah itu kalaupun kita gak sembah seisi langit dan bumi, gak menyembah Allah, Allah tetap Allah. Allah itu gak kayak manusia. Kalau gak dipilih lagi gak jadi presiden. Gak begitu konsepnya. Ya. Kalau gak disembah Allah gak akan dimasukkan jadi Tuhan dari Tuhan gak. Tapi Allah tetap Allah sebagai Tuhan, gak akan berubah statusnya. Maka Allah gak butuh ibadah kita. Pun sebaliknya, mau seisi langit dan bumi ini taatnya minta ampun kepada Allah, tidak akan menaikkan status kemuliaan Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Tuhan. Jadi Allah gak butuh ibadah kita, kita lah yang butuh ibadah itu. Kita yang butuh sholat itu. Maka teman-teman sekalian, ya semoga pada kesempatan hari ini bisa membuka ya, cara berpikir kita dalam melihat ibadah. Semoga bisa memotivasi kita untuk lebih rajin lagi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Oh ya, silakan. Itu pertama di belakang.
maksiat. Amalan khusus Iya. terhindar dari maksiat Iya. berat. Kalau amalan khusus nggak ada teman sekalian. Karena memang kita ini manusia, Allah ciptakan dengan nafsu. Nafsu ini selalu mengajak kita kepada maksiat. Maka dari dalam diri kita lah yang harus mengalahkan panggilan maksiat itu. Jadi kalau dibilang amalan khusus, kalau ada, saya yang lebih duluan mengamalkan itu. Nggak ada, karena kita manusia. Inilah spesialnya manusia. Kita ada pilihan untuk memilih. Disinilah Allah menghargai kita. Maka ketika kita memilih jalan kebaikan, padahal kita bisa memilih jalan maksiat, Allah angkat derajat kita lebih mulia daripada malaikat. Malaikat kenapa mereka bisa ibadah begitu banyak? Kenapa mereka nggak pernah bosan beribadah kepada Allah? Kenapa? Karena nggak ada nafsu. Mereka nggak tertarik sama antum, walaupun bening-bening pakai skincare apa nggak tertarik dia. Karena nggak ada nafsu. Beda dengan kita manusia yang ada nafsu. Lihat bening-bening dikit, masya Allah. Hati bilang masya Allah, tapi intik dikit nggak apa-apa. Manusia wajar. Ada nafsu. Tapi ketika kita memilih untuk mengalahkan panggilan itu dengan berpaling kepada jalan Allah, maka Allah hargai kita. Disitulah nilai mujahadah kita. Maka ketika kita, disitulah kata Rasulullah, jihad yang utama itu bukan jihad melawan, mohon maaf, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu mah momen tertentu aja. Kalau seperti sekarang kita lagi damai, lagi hidup bersamaan, berdampingan dengan sesama saudara manusia kita atau sesama manusia, nggak ada tuh jihad-jihad begitu. Yang jihad yang paling utama adalah jihad melawan hawa nafsu kita. Inilah yang paling utama. Karena setiap saat dia mengajak kita untuk maksiat, maka kita harus lawan. Ya, jadi kalau amalan khusus mungkin nggak ada, tapi saya kasih satu tips, ya, yaitu sholawat. Jadi cara kita supaya istiqomah, supaya kita dijaga sama Allah, adalah perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Ya, minimal membaca sallallahu alaihi Muhammad sehari 100 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bisa dipecah. Sehabis sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Seberapa banyak sholawat kita kepada Rasulullah? Nggak ada urusan kita mau masih belajar pakai hijab, kayak kita belum menutup aurat. Tapi kalau kita rajin sholawat kepada Rasulullah, Allah akan jaga kita daripada maksiat-maksiat besar. Allah akan lindungi kita. Ya. Maka apapun profesi kita, ya, banyak-banyak sholawat. Karena sholawat itu salah satu penjagaan Allah kepada kita. Kurang lebih seperti itu. Betul, silakan. Yang lain. Silakan. Waalaikumsalam. Disampaikan ya, mungkin ini apa ya, hal yang saya alami juga. Jadi kadang-kala di hari-hari kerja gitu ya, kan apa namanya, ada deadline yang harus dikejar, kemudian mungkin kadang-kala ada meeting yang ini tahu udah cukup banyak sehingga waktu sholatnya cuma nyampe dan dekat sama waktu selanjutnya. Apakah itu dimaksud atau dikategorikan sebagai salah satu sifat mengejar dunia? Kalau boleh tahu definisi lebih lengkap itu seperti apa sih? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Karena memang bagaimanapun setaat apapun kita, karena kita masih hidup di dunia, ya mau nggak mau kita harus kerja, mau nggak mau kita harus berwasilah, ya, menjalankan sunnatullah. Karena kita masih di dunia, ya. Kecuali kalau udah mati, ya beda lagi. Maka karena kita masih hidup di dunia, kadang-kala tujuan hidup kita sebagai seorang hamba yang seharusnya beribadah kepada Allah, kadang harus berbenturan dengan dunia. Apakah ketika kita melakukan aktivitas duniawi, ya, terus kita dicap sebagai orang yang cinta dunia? Enggak juga. Enggak ada urusan. Cinta dunia yang bahaya itu adalah cinta dunia, bukan bekerja
bekerja itu mah nggak ada konotasi negatif. Justru kalau kita niatkan supaya kita bisa membantu orang tua, supaya kita bisa menghidupi diri kita agar kita nggak minta-minta ke yang lain, bernilai pahala di sisi Allah. Ini dulu yang harus kita luruskan ya, supaya kita nggak salah sangka bahwa kalau sudah belajar ilmu ini nggak usah kerja. Siapa bilang? Kerja itu harus. Kerja itu harus sebagai menjalankan sebagai sunnatullah, sebagai seorang manusia yang masih hidup di dunia. Kecuali malaikat itu gak ada motivasi dia untuk kerja, karena dia gak ada nafsu, gak ada hasad. Kalau kita manusia ya harus bekerja. Tapi supaya kerja kita itu bernilai pahala, bernilai ridho di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita libatkan Allah. Maka teman-teman sekalian, kalau kita makan, kita minum, jangan pernah meremehkan yang namanya doa. Doa itu ya bahasa kesadaran kita kepada Allah. Minimal kita baca bismillah. Karena bismillah itu mewakili isi hati kita, bahwa di dalam hati kita ada keterikatan kepada Allah. Kita butuh kepada Allah. Bahkan untuk sekedar minum kita nggak mampu untuk menggerakkan tangan kita. Maka jangan pernah meremehkan yang namanya doa, teman-teman sekalian. Apapun yang kita lakukan, aktivitas duniawi, makan, minum, jangan lupa baca doa. Nah jadi kalau kita bekerja itu bukan patokan kita gila dunia. Gila dunia atau tidak itu standarnya di hati kita. Ada nggak di hati kita ini dunia? Dan standar orang cinta dunia itu sederhana. Sesuatu yang kita cintai, kalau kehilangan, kita akan tangisi, kita akan bersedih. Maka standar orang yang di dalam hatinya sudah masuk dunia, cinta dunia, dia gak akan rela berpisah dengan dunia. Dia kejar mati-matian, dalam artian bahkan dia nggak mau sholat, nggak mau menjalankan ibadah sebagai seorang hamba. Dia kejar mati-matian, dan biasanya karakternya muncul apa? Tamat, nggak mau bersedekah, nggak mau berbagi dengan sesama. Ada aksi-aksi kemanusiaan dia nggak mau, lebih ego, nggak mau. Ini hasil usaha saya, ngomongnya gitu. Tapi orang yang di dalam hatinya nggak ada dunia, itu dia mau berbagi. Karena dia tahu dunia ini hanya wasilah, bukan tujuan. Maka kalau ada aksi-aksi kemanusiaan, ada bencana alam, dia ikut terlibat memberikan sumbangsi, walaupun bilangannya kasihan gak banyak. Tapi Allah menghargai itu, karena setidaknya dia sedang mengungkapkan kepada Allah, ya Allah, di dalam hatiku hanya ada kamu. Dunia ini hanya di tangan, gak sampai ke hati. Terus standarnya kalau kita ukur pakai sholat seperti apa? Nah, kadang ya karena kita ini bergaul dengan sesama, ya, dan kita dituntut untuk selain hablum minallah, memperbagus hubungan kita dengan Allah, juga dituntut untuk memperbagus hubungan kita dengan sesama. Kadang semakin kita bergaul, semakin banyak problem, ya, semakin banyak masalah, ya, termasuk masalah itu. Sudut pandang memahami kita kadang berbeda. Maka kadang aturan kantor itu kadang mengikat kita, karena soal integritas, soal kedisiplinan. Maka teman-teman sekalian, pertama yang harus kita lakukan baiknya supaya kita benar-benar bisa bisa walaupun kerja tapi tidak menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah. Ya, coba kita kemudian konsultasikan dengan atasan kita. Kalau dia muslim kan pasti dia senang itu. Karyawan yang sholat sudah pasti insya Allah, dalam artian kalau orang menjaga hubungan dengan Allah, sudah pasti dia akan menjaga hubungan dengan manusia. Kalau dia jujur bersama Allah yang kita tandai dengan sholat, sudah pasti dia akan jujur dengan muamalah. Secara umum begitu. Maka coba kita konsultasikan, kita bicarakan baik-baik dengan atasan kita. Siapa tahu kalau dia muslim dan dia berikan kesempatan kita untuk sholat.
ketika datang untuk sholat. Kan sholat nggak lama, ya, paling lama berapa menit sih? 3 menit. Ya. Paling lama itu sudah plus dengan khusyuknya 5 menit. Tapi kan kalau kita biasanya begitu, kulhu semua, kulhu Allah semenit selesai kayaknya. Maka coba kita bicarakan baik-baik dengan atasan kita. Ya. Semoga dengan itu dia memahami kita sebagai status seorang muslim yang juga selain punya tanggung jawab juga punya kewajiban sebagai seorang hamba. Karena bagaimanapun kita kalau sesama manusia kan pasti akan saling memahami. Semoga dengan itu bisa membantu. Allah Ta'ala. Jadi standarnya bukan bekerja ya. Standar cinta dunia nggak ada urusan dengan kerja. Kerja mah tuntutan, kita harus bekerja. Selama di dalam kalbu kita tidak dimasuki oleh dunia, kita nggak cinta kepada dunia, nggak ada urusan. Mau kita kerja bahkan gajinya sampai berapapun nggak ada urusan. Karena standarnya di hati. Makanya saya sering sebutkan tuh tentang konsep zuhud. Orang banyak salah paham tentang zuhud. Zuhud itu kan kalau kita terjemahkan hidup sederhana. Hidup sederhana, zuhud itu nggak ada kaitannya dengan zahir penampilan. Orang zuhud bukan berarti dia harus hidup pakai pakaian yang compang camping, pakaian nggak ada urusan. Bahkan ada orang yang zuhud tapi suka pakai yang branded, nggak ada urusan. Karena inti daripada zuhud itu di hati. Bisa diuji kalau HP-nya hilang, dompetnya ketinggalan. Ya. Yang lebih dia ingat dompetnya, ketinggalan dompetnya atau ketinggalan Al-Qurannya misalnya. Kita kan suka kebelakang. Ya. Nah itu patokannya. Ya. Jadi nggak ada urusan dengan penampilan zahir, nggak ada urusan dengan kita bekerja. Itu bukan standar patokan orang cinta dunia atau enggak, nggak ada urusan. Cinta dunia atau enggak di hatinya. Dan biasanya muncul kepada perbuatan, karakter. Apa itu? Salah satunya tamak. Tamak ya. Kedua, gak suka berbagi, kikir, bakhil. Nah, hati itu ya. Yang bakhil sih mana nih? Ya. Orang bakhil itu ada sedikit kecintaan kepada dunia. Orang tamak itu cinta dunia. Karena dia nggak rela untuk berbagi. Karena dia melihat bahwa dunia ini adalah hidup, hakikat hidupnya. Ya. Kalau orang yang kenal diri, kenal Allah, dia nggak akan cinta dunia. Dia tahu bahwa harta ini hanya titipan Allah, bukan usahanya. Walaupun dia menjalaninya dengan sunatullah harus bekerja, tapi hakikat daripada dunia yang kasih dia Allah. Maka kalau Allah minta, ya dia balikin lagi. Sama seperti tidak pantasnya tukang parkir. Ya. Kita nitip motor, tapi pas kita mau ambil, jangan, ini punya aneh. Itu kan tukang parkir gak tahu diri. Hiduplah seperti tukang parkir. Dititipin motor, silahkan. Diambil lagi sama tuannya, dia gak marah. Nah itu tanda-tanda orang yang gak cinta dunia. Kan banyak tuh motornya, banyak tuh mobil-mobilnya. Tapi apakah dia berbangga dengan itu? Nih punya aneh, tahu diri dong. Itu cuma titipan. Nah, belajar dari tukang parkir. Nah itu kurang lebih standar cinta dunia dan tidak. Jadi bukan zahirnya, tapi di hatinya. Kurang lebih seperti itu. Masih ada? Gak kerasa ya 3 jam kita. Antum enak dengar. Aneh ngomong. Siap. Bismillahirrahmanirrahim, maaf nanya lagi. Pantas. Aduh agak malu sih, nah cuman gini Bu ya intinya. Tadi mengutip ucapan Bu ya yang menjaga hubungan dengan manusia, menjaga hubungan juga dengan Allah. Contohnya pada kasus saya adalah saya kan udah pisah sama bapaknya anak saya. Saya putus tali silaturahminya karena perpisahannya pun terjadi karena dia ahli maksiat sesuai ilmu saya yang saya ketahui pada saat itu. Tiap hari minum khamar dan segala macam. Nah ketika saya putuskan ini ada ketenangan hati saya terus sih kayak apakah saya dosa mutusin silaturahminya atau itu adalah bagian dari ikhtiar saya menjaga keistiqomahan saya dan anak saya. Itu kira-kira pandangannya gimana? Jadi
erat ya namanya hubungan ini. Salah satu yang harus kita pertimbangkan, dan ini juga masukan bagi teman-teman kita yang mungkin statusnya sekarang lagi jomblo dan akan menuju ke sana. Jadi yang harus kita pertimbangkan adalah akhlak laki-laki itu penting. Ya, karena penampilan itu nomor kesekian. Buat apa penampilan oke, tapi akhlak buruk kita, gak akan pernah tenang kita teman-teman sekalian. Carilah laki-laki yang bisa menghargai wanita, dan itu bisa diukur seberapa besar dia menghargai orang tuanya, ibunya. Itu pertama. Jadi sebelum kita masuk ke dalam bahtera rumah tangga yang nggak ada ujungnya, karena yang namanya rumah tangga itu ibadah. Rasulullah pernah menyebutkan bahwa pernikahan itu ibadah sepanjang masa. Maka pilihlah ya. Rasulullah kemudian memberikan karakter-karakter itu ya. Kalau kita mau memilih ya, ini pilihan yang harus kita dahulukan. Pertama akhlaknya, kedua tentang imannya kepada Allah, termasuk tadi itu bagaimana dia menjalankan hukum-hukum Allah. Pandai gak dia menghargai hukum Allah? Kalau dia pandai menghargai hukum Allah, pasti dia menghargai kita. Tapi sudah tidak pandai, kalau ada laki-laki yang kurang pandai menghargai hukum-hukum Allah, sudah pasti dia tidak akan menghargai kita. Tolak ukurnya begitu. Allah saja dikhianati, apalagi cuma kita. Allah saja disakiti, apalagi cuma ente. Maka carilah yang pertama laki-laki yang berakhlak. Yang kedua laki-laki yang tadi itu pandai ya, menghargai hukum-hukum Allah. Baru tuh penampilan kesekian ya. Supaya kita gak sakit hati, gak menyesal. Karena teman-teman sekalian yang paling merasakan ya, yang namanya pahit, pahit manisnya rumah tangga itu antum perempuan, muda-muda ya. Kalau laki-laki dia bodo amat. Yang paling merasakan itu semuanya kita. Maka sebelum kita merasakan itu, pilihlah ya, bukan sekedar dengan hasrat kita, tapi dengan hati nurani kita. Nah, supaya kita bisa ya bahagia juga dalam rumah tangga kita. Yang kedua, ketika kita sudah ternyata qadarullah, Allah takdirkan misalnya kita berjodoh dengan yang tidak sesuai dengan standar syariat, tidak sesuai dengan standarnya Rasulullah, maka kita bebas memilih, silakan. Apakah kita mau melanjutkan rumah tangga kita dengan penuh kesabaran, atau kita mau menyelesaikan hubungannya dan kita nanti bisa menjadi hamba yang bersyukur. Tergantung seberapa kuat sabar kita dan syukur kita. Kalau kita ternyata tipe orang yang sabar, ya monggo silahkan dijalani. Tapi ternyata kita gak kuat ya. Ya setiap hari saya harus menahan hati ya. Setiap hari saya harus berpulang, apalagi setiap hari saya harus nggak sabaran sama dan sebagainya ya silahkan untuk mengakhiri ya, karena memang kita ada alasan untuk mengakhiri itu semuanya, karena kita berhak untuk memilih ya. Apalagi orang-orang atau laki-laki yang sudah tidak sesuai dengan kriteria Rasulullah, ya silahkan ya, untuk mengakhiri, nggak apa-apa. Dan apalagi kalau kita sudah punya turunan misalnya, dan kita tahu mantan suami kita itu ternyata masih sama dengan masa lalunya, masih suka ya, misalnya masih suka mabukan, masih suka kasar dan sebagainya, maka sebagai wasilah supaya kita bisa kuat istiqomah dengan apa yang kita jalani, nggak apa-apa, jaga jarak aja, jaga jarak, termasuk anak-anak kita bisa kita jaga jarak dengan si mantan ini. Tapi kalau ke mertua silakan jalan terus berkomunikasi. Kalau mereka masih menerima kita, kalau enggak, ya ngapain kita menjaga hubungan dengan orang yang tidak pandai menghargai? Ya nggak apa-apa. Justru itu adalah pilihan yang terbaik bagi kita. Tergantung di mana kita, makom kita. Apakah kita termasuk tipe orang yang sabar atau tipe orang yang nggak sabar? Daripada kita nggak bersyukur kepada Allah tiap hari ngomong, tiap hari kita
Kita ini yang kita lihat itu semua bencana, ujian. Ya, padahal banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka ketika kita memilih untuk menyelesaikan supaya kita pandai bersyukur atas nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita, ya baiknya pilih yang kedua aja. Gitu. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum ya. Silakan. Ketika seorang hamba itu rajin sholat, rajin beribadah, Qurannya juga rajin, pagi malam, sholawat, sosialnya juga bagus gitu ya. Tetapi saya melihat dari yang luar gitu ya, orang ini tuh selalu was-was gitu, kayak pikirannya selalu gak tenang, depresi gitu-gitu. Apakah ini artinya dia ibadahnya kurang sempurna atau bagaimana gitu? Dan saya sebagai orang yang melihat itu, apakah saya diperbolehkan untuk membawa orang ini ke psikolog? Baik. Gimana? Baik, sekalian. Nah, ini salah satu kelebihan daripada ilmu yang kita pelajari, itu membersihkan penyakit-penyakit kejiwaan berkaitan dengan rasa takut, was-was, depresi, dan sebagainya. Ini salah satu fungsi faidah kita mempelajari ilmu ini. Hanya saja tergantung akutnya. Kalau sudah akut, ya baiknya memang tadi ada alternatif yang lain. Tapi ya pengalaman saya pernah ada pasien yang datang, ya, kita pernah ya, bantu untuk mengatasi depresi. Dia pengusaha, depresinya juga sudah. Jadi untuk saat ini hampir tiap pekan dia keluar, dan setiap pekan itu kita kasih beberapa pendekatan. Yang pertama, ketika datang ke saya ruqyah dulu, karena memang was-was, depresi, rasa takut, kesedihan yang berlebihan itu bisikan syaitan, dan itu dia bisikan masuk ke dalam pikiran kita, was-was itu. Maka memang harus alternatif yang pertama yang harus kita lakukan ya di ruqyah, ya. Karena ruqyah itu adalah doa, ya. Alternatif pengobatan, maka memang harus di ruqyah, ya. Jadi ruqyah itu gak mesti melulu orang yang punya yang sering kerasukan, gak mesti. Justru pendekatan ruqyah itu justru menjangkau lebih dalam lagi, termasuk orang yang depresi, was-was yang berlebihan, sedih yang berlebihan, itu perlu diruqyah. Karena ruqyah dan ilmu ini satu paket, nggak bisa dipisahkan. Maka dia harus diruqyah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia sudah mulai tenang, ya ini pengalaman saya. Pekan kedua dia datang, kita ajak zikir. Ya, kita ajak zikir, kita kenalkan dia dengan Allah, kita bimbing. Jadi memang daripada kita pergi ke psikolog dan dia berikan kita obat penenang, itu obat itu kan di satu sisi bermanfaat untuk jangka pendek, tapi tidak baik untuk jangka panjang. Dia merusak saraf-saraf kita, dan nanti kita akan ketergantungan ke obat itu, dan itu bahaya, ya, karena dia kayak narkoba, ada ketergantungan. Maka sejak pertama saya ruqyah, dia langsung putuskan, besoknya dia sampaikan ke istri, saya mau berhenti minum obat. Karena setelah diruqyah ada ketenangan, dia merasa tenang, walaupun sesekali masih was-was. Ya, pekan kedua saya suruh datang lagi, silakan datang, kita ajarkan zikir. Dengan saya bimbing langsung, saya zikir, ya pelan-pelan, alhamdulillah sudah mulai memberikan efek, walaupun belum menghilangkan 100% depresinya, ya. Tapi alhamdulillah ya, ada hasilnya, mulai tenang, ya. Jadi setiap pekan biasanya dia datang Selasa ke rumah saya. Nah itu tadi, jangan buru-buru ke psikolog dulu. Kalau memang masih bisa diatasi dengan pendekatan ruqyah, coba di ruqyah dulu, ya. Siapa tahu itu memang gangguan syaitan, karena memang was-was, depresi yang berlebihan, sedih yang berlebihan, itu bagian dari gangguan syaitan, ya. Walaupun kalau di ruqyah gak mesti kayak orang kesurupan, gak mesti, ya. Tapi ada juga begitu. Di ruqyah
teriak-teriak karena udah lama masalah. Jadi sekalian aja dikeluarin. Jadi orang yang diruqyah itu gak mesti harus teriak-teriak. Tapi kalau ada yang teriak, ya itu juga gak mesti harus dari setan atau dari gangguan jin. Bisa jadi masalah terlalu banyak dia tutup. Ketika ruqyah keluar semua itu ya ibarat air udah full, kita tambah lagi tuh tumpah. Ya. Jadi pendekatan yang pertama coba diruqyah, diruqyah. Siapa tahu memang ada perubahan. Setelah itu nanti ada pendekatan-pendekatan yang lain. Di antaranya misalnya kita mulai ajak zikir, kita mulai ngaji seperti ini. Karena zikir ini memang menenangkan. Tapi kalau ada yang zikir belum tenang-tenang, nah yang ditambah ma'rifah, kenal dia kepada Allah. Ya. Karena kita zikir belum kenal, tak kenal maka tak sayang. Ya. Maka kenal dulu baru kita cinta. Maka kalau sudah cinta, belum kita menyebut nama Allah, dengar saja nama Allah disebut, bergetar hati kita. Jadi itu kurang lebih yang bisa saya bagi. Tapi kalau sudah akut, ya memang baiknya ke psikolog dulu. Ya, apalagi sampai mengganggu tidur ya, udah nggak bisa tidur berhari-hari. Saya pernah ya berhadapan dengan pasien yang seperti itu. Karena saya juga tukang ruqyah, saya bisa ruqyah, bukan tukang. Cuman selingkan aja, orang datang ke rumah minta ruqyah, udah kalau saya kosong atau jamaah datang saya ruqyah. Dia pernah sampai 5 hari nggak tidur, dan itu benar-benar mengganggu. Dia sampai halu. Ya udah saya bilang bawa ke psikolog, suruh suntik ketenangan, suntik tenang, biar dia bisa tidur dulu. Kalau sudah tidur, baru setelah itu kita bisa pendekatan ruqyah. Karena bagaimanapun kalau kita ruqyah orang sudah gak tidur-tidur itu pasti halu. Tambah lagi ketakutan dia lihat kehaluan dia lihat macam-macam. Karena gangguan tadi itu sudah gak tidur-tidur itu mengganggu. Maka saya bilang ya udah disuruh suntik dulu, suntik tenang biar dia bisa tidur. Kalau sudah tidur pas nanti bangun baru kita ruqyah lagi, baru pendekatan ilmu zikir lagi. Gitu. Baru efeknya bisa berasa. Tapi kalau lagi depresi akut begitu mau diruqyah sampai dari pagi sampai malam kayak gak ada urusan, ya nggak kan? Gitu. Jadi kalau memang sudah akut depresinya benar-benar sudah akut sampai mempengaruhi tidurnya nggak bisa tidur sampai berhari-hari, baiknya ke psikolog dulu, dikonsultasikan ke psikolog dan kalau bisa disuntik penenang biar bisa tidur dulu. Baru setelah itu ditangani pakai ruqyah, pakai zikir. Allah Ta'ala. Buya tadi udah merempet soal jodoh, jadi agak bahas kesana. Jadi ceritanya ini jomblo. Jangan curhat di sini ya. Ya, curhat dikit sih Ustaz. Ya, Buya. Jadi gini. Bukan Mama Dewi saya. Atau silakan. Jadi saya pernah berharap untuk didekatkan dengan seseorang yang saya sukai. Tapi gak lama dari doa itu mungkin terkabul, hubungan kita jadi renggang, Buya. Apakah itu salah satu pertanda kalau memang itu jawaban dari Allah? Iya benar, itu jawaban dari Allah. Bahwa orang itu gak pantas. Dan untuk yang kedua, lebih baik mana sih Ustaz Buya memilih yang kita senang memandangnya atau yang baik untuk membawa kita ke arah lebih baik? Dua-dua bagus. Tapi prioritasnya jangan dahulukan parasnya dulu, ditaruh di kesekian, yang lihat dulu akhlaknya. Tapi ternyata kalau kita lihat dia ganteng, akhlaknya bagus, tajir melintir lagi, gas lah. Allah Ta'ala. Terima kasih. Sama-sama. Tapi itu jarang, biasanya suami orang. Cuma halu, nggak ada. Jomblo itu biasanya dari bawah dulu. Makanya saya bilang jarang, kecuali laki orang. Masih ada? Fadhal. Silakan. Oh ya, di belakang. Tinggal berapa menit sih, Zuhur? Setengah jam lagi. Ya udah. Baik, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Mungkin tadi udah menyerempet ke arah jodoh dan pernikahan.
mungkin kayak sekarang kayak ternyata seperti ini ya rasanya. Ahlan masalah. Kita punya masalah yang sama. Iya. Jadi kayak banyak hal yang mungkin palingan adalah menyempurnakan separuh agama, terus juga melapangkan rezeki. Tapi kok faktanya ketika saya sudah menjalani prosesnya berat sekali ya Bu ya. Jadi kayak ada aja crash antara pasangan, terus juga rezeki yang kok berbeda yang seperti itu. Mungkin minta nasihat dari beliau. Baik. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan sekaligus nasihat. Bagus tadi itu. Jadi jangan berekspektasi bahwa nikah itu yang enak-enak aja. Namanya nikah itu kita mengumpulkan dua kepribadian yang berbeda, mengumpulkan dua pikiran yang berbeda itu sangat sulit. Ya. Kadang kita bersahabat aja, berkawan dengan sesama, ya. Sesama kita maksudnya ya, perempuan dengan perempuan. Itu sulitnya minta ampun untuk menyatukan dua pikiran, apalagi menyatukan dua karakter yang berbeda, satu kerasa. Jadi makanya kata Rasulullah nikah itu ibadah, karena di situ tuh nilai perjuangannya yang berat. Karena kalau kita ego dikit, udah selesai pernikahan kita, dan itulah yang diinginkan oleh syaitan. Jadi syaitan itu paling senang ya, tugas dia dikatakan berhasil ketika dia mampu memisahkan dua pasangan yang tadinya sudah sayang-sayangan, sudah cinta-cintaan, sudah cocok-cocokan, cuman gara-gara masalah yang biasa seperti itu berpisah. Nah itu berhasil dia. Jadi setan itu dikatakan dia berhasil bukan mengalahkan ahli ibadah, bukan menjerumuskan ahli ibadah ke dalam dosa. Itu mah biasa. Kapan dia tugasnya berhasil? Ketika dia mampu memisahkan dua pasangan yang halal. Itu iblis tepuk tangan, ente jawab, naik pangkat hari ini. Kalau ada setan yang begitu, langsung dilantik jadi jenderal. Maka nasihat yang paling utama ya sabar. Sebagaimana ketika sahabat-sahabat Nabi meminta nasihat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hamba ini apa, saya sudah nikah, nasihat yang cocok bagi saya apa? Apa kata Rasulullah? Selalu lihat kebaikan pasangan kita. Karena kalau soal kekurangan, manusia ini tempat kekurangan, tempat aib. Jangan sampai hanya gara-gara satu kekurangan pasangan kita, kalau tidur suka ngorok. Apalagi, jangan dibuka ya. Ini kan kalau tidur misalnya suka ngorok, jangan cuma gara-gara itu. Suka ngorok suami saya, bisa. Itu mah kekurangan manusiawi biasa, bisa diatur, bisa bisa dihilangkan insya Allah. Tapi jangan sampai kekurangan itu melupakan kebaikan pasangan kita. Suatu ketika Sayyidina Umar, tahu Sayyidina Umar ya? Khalifah yang kedua, sahabat Rasulullah yang paling berwibawa, yang paling tegas. Nggak ada satupun sahabat Nabi yang berani kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kalau udah ngomong semua diam, sampai ibu-ibu pun diam. Saking berwibawanya dia, saking tegasnya dia, saking ditakutinya Sayyidina Umar. Suatu ketika ada orang yang ingin berkonsultasi masalah keluarga. Ya. Jadi ini pelajaran juga. Memang ustadz-ustadz dari dulu itu jadi tempat curhat. Ya, resiko. Padahal dia nggak tahu masalah kita, dan udah banyak ditipu lagi bagi masalah. Suatu ketika si orang ini datang kepada Sayyidina Umar. Baru sampai di depan rumah, dia ingin konsultasi, mau menceritakan istrinya ini kok cerewet banget, di rumah ngomel aja dulu. Berarti kita punya masalah yang sama. Ngomel dulu. Baru dia mau ketuk pintu rumah. Terdengar sama si orang ini, Sayyidina Umar lagi ini kata-katain sama istrinya, lagi diomelin, dan Sayyidina Umar diam. Padahal beliau siapa di luar rumah? Singa. Orang kalau lihat dia langsung cari jalan yang lain. Jangankan kita manusia, saking segannya orang kepada Sayyidina Umar, saking takutnya berwibawanya beliau itu, setan itu kalau ketemu Sayyidina Umar di jalan yang sama, lebih baik pilih jalan yang lain. Jangan kata
daripada ribet masalah sama dia, cari jalan yang lain aja. Itu saking berwibawanya beliau, saking ditakuti. Tapi di depan istri jadi kucing, di luar jadi singa, di rumah jadi kucing. Itulah laki-laki sejati. Bukan di rumah jadi singa, di luar jadi kucing. Bukan, itu kebalik. Mohon maaf, itu orang yang akhlaknya kerdil. Karena laki-laki sejati, dia pandai menghargai wanita. Paling ngambek-ngambekan gak apa-apa. Diomelin diam aja dia. Udah selesai, Pak. Belum dengar nih ceramah. Ya udah denger lagi. Mau diketuk lah kok. Sayyidina Umar lagi diomelin sama istrinya. Dan ajaibnya gak dibalas omelannya. Saya baru diomelin dikit sama istri, udah main nampar-nampar aja. Udah. Ternyata kita punya masalah yang sama. Sama-sama punya istri galak katanya. Nggak jadi, balik dia. Karena Sayyidina Umar dengar ada orang, kan orang jalan, kalau jalan kedengeran ya langkah kaki. Wah, ada orang di depan. Sudah selesai, Pak? Sudah. Ya udah, ada tamu. Pergi, lalu nggak ada orang. Dapatilah ada sahabat udah mulai pergi. Ta'al dipanggil sama Sayyidina Umar. Kesini. Saya dengar tadi kamu yang di depan pintu. Benar, Sayyidina Umar. Ada hajat apa? Karena kan sebagai seorang pemimpin, beliau sebagai pemimpin yang adil, beliau itu gak mau ada hajat dari rakyatnya kemudian tidak diberikan. Hajatmu apa, wahai sahabat? Oh enggak, tadi saya cuma mau konsultasi masalah keluarga. Ya, tapi ternyata kita punya masalah yang sama. Istri kita galak. Ya. Apa kata Sayyidina Umar? Menasihati dia. Bagaimana aku tidak cinta kepada istriku? Dia omel, paling lama omelan istri berapa lama sih? 5 menit, 10 menit, 1 jam, kayaknya itu lebih meriah. Kalau ada perempuan yang bakat ngomel sampai 1 jam itu kayaknya bagus dikasih rekor muri. Karena udah menyelisih tabiat wanita. Kata Sayyidina Umar, kan dia omel cuma sebentar, paling lama berapa lama? 5 menit, 10 menit, habis itu selesai. Tapi dia berkhidmat untuk saya. Dia yang menyiapkan makananku ketika aku lapar. Dia yang memasakkan makananku ketika aku butuh makan. Ketika hasrat syaitanku datang, dia yang memadamkan hasrat itu. Dia yang melahirkan anak-anakku. Terus aku gak sanggup memikul omelan dia. Langsung dia, ya kita punya masalah yang sama. Selesai masalah. Jadi masalah keluarga itu sebenarnya bukan masalah. Tinggal bagaimana kita memandang itu. Tinggal bagaimana kita yang memanage masalah itu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Saling paham aja. Kalau kita saling paham, insya Allah masalah akan selesai. Itu yang rahmah ya. Biar nanti kebayang rumah tangga itu bukan yang enak-enak mulu. Ya. Baik, saya rasa cukup ya teman-teman sekalian karena ini udah mau zuhur. Baik teman-teman sekalian, agar lebih berkahnya pertemuan kita hari ini, mari kita tutup dengan membacakan surat Al-Fatihah. Kita niatkan surat Al-Fatihah ini sebagai penyebab Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memberkahi hidup kita. Ala hazihi wa likulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Suratul ladzina Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin pamit.